Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang. Saya ulangi, dalam surat instruksi atau surat instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Teman-teman bisa membuka kembali materi yang tertulis dalam instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud. Ketidakkonsistenan instruksi PDIP antara surat resmi dan pernyataan publik. Surat resmi yang beredar jelas maknanya yaitu menunda retret. Tak ada pada surat memerintahkan kadernya untuk kerja langsung di daerahnya masing-masing. Sekarang pada konferensi persnya PDIP berbeda lagi dalam pernyataannya. Dikira rakyat bodoh. Instruksi harian yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, telah menimbulkan perdebatan akibat ketidakkonsistenan antara isi surat dan pernyataan resmi partai. Surat instruksi yang beredar sebelumnya secara jelas mengarahkan kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang. Bahkan, bagi yang sudah dalam perjalanan, mereka diminta untuk tetap di tempat dan mencari penginapan sampai ada instruksi berikutnya. Kalimat dalam surat ini tegas, ada perintah untuk menunda, yang secara implisit berarti tidak memberikan izin hingga ada arahan lebih lanjut. Namun, dalam konferensi pers yang digelar PDIP pada Selasa, 25 Februari 2025, pernyataan yang disampaikan justru bertolak belakang. PDIP menyatakan bahwa Megawati tidak pernah melarang kepala daerah untuk berangkat, bahkan menginstruksikan agar mereka langsung bekerja di daerah masing-masing. Pernyataan ini jelas berlawanan dengan isi instruksi tertulis yang sebelumnya beredar, menimbulkan kebingungan di kalangan publik dan pengamat politik. Perubahan narasi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah PDIP sedang melakukan upaya damage control akibat reaksi publik, atau ada konflik internal yang menyebabkan ketidakkonsistenan perintah? Mengingat isi surat yang tegas menyebutkan penundaan hingga instruksi berikutnya, sulit untuk mengabaikan kemungkinan bahwa ada upaya untuk membelokkan persepsi publik setelah keputusan awal menuai respons negatif. Selain itu, perbedaan makna yang sangat kontras ini juga mengindikasikan adanya potensi manipulasi bahasa politik. Jika awalnya instruksi tertulis secara eksplisit memerintahkan penundaan perjalanan, lalu mengapa dalam konferensi pers diklaim bahwa tidak ada larangan? Apakah ini sekadar strategi politik untuk meredam gejolak yang mungkin terjadi akibat keputusan yang dianggap kurang populer? Ataukah ada kesengajaan dalam membingungkan publik demi menjaga stabilitas internal partai? Di era keterbukaan informasi saat ini, publik semakin cerdas dalam membaca dinamika politik. Pergeseran narasi yang drastis seperti ini hanya memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang coba ditutup-tutupi atau dikendalikan. Rakyat tentu tidak bodoh, dan perbedaan antara menunda perjalanan dan tidak pernah melarang adalah sesuatu yang terlalu mencolok untuk dianggap sekadar salah tafsir atau miskomunikasi. Jika memang sejak awal instruksi Megawati adalah agar kepala daerah langsung bekerja di daerah masing-masing, maka mengapa hal tersebut tidak dituliskan secara eksplisit dalam surat instruksi resmi? Ketidakkonsistenan ini semakin memunculkan kecurigaan bahwa PDIP sedang berusaha menggiring opini publik setelah menyadari bahwa instruksi awal tidak menguntungkan secara politik. PDIP tampaknya sedang mengalami kepanikan atau bahkan kehilangan arah dalam merespons situasi ini. Ada indikasi standar ganda yang cukup mencolok, ketika perintah dalam surat bersifat tegas, menunda sampai ada instruksi berikutnya, justru dalam pernyataan resmi disampaikan hal yang berbeda, seolah ingin menutupi jejak atau mengalihkan perhatian publik dari kebijakan yang sebelumnya telah mereka keluarkan. Kegagalan dalam menjaga konsistensi pesan ini bisa berdampak serius pada kredibilitas PDIP di mata publik. Di era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat, rakyat bisa melihat dan menganalisis sendiri kontradiksi yang terjadi. Jika surat yang beredar memberikan instruksi A, tetapi kemudian pernyataan resmi berubah menjadi B, wajar jika muncul asumsi bahwa ada kebingungan atau bahkan manipulasi dalam pengambilan keputusan di internal partai. Fenomena ini semakin memperkuat persepsi bahwa PDIP sedang melakukan damage control setelah instruksi awal menuai reaksi yang tidak diinginkan. Jika sejak awal mereka menginginkan kepala daerah langsung bekerja, maka instruksi tersebut seharusnya sudah tertulis dalam surat resmi.
bukan baru disampaikan dalam konferensi pers setelah publik mulai mempertanyakan keputusan mereka. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya menunjukkan kebingungan PDIP dalam mengambil sikap, tetapi juga mengungkap permainan bahasa politik yang akhirnya justru memperumit situasi mereka sendiri. Publik semakin sadar akan strategi semacam ini, dan perubahan narasi yang mencolok hanya akan memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang sedang dimainkan di balik pernyataan yang saling bertentangan ini. Rakyat tidak bodoh, dan semakin jelas bahwa ada upaya tertentu untuk mengendalikan persepsi publik dalam dinamika politik yang terjadi. Ada surat beredar, jelas tertera, menunda kemajuan tunggu berita. Tapi pas konferensi beda cerita, katanya gak dilarang langsung kerja. Rakyat membaca, rakyat melihat instruksi A, pernyataan B, kau meleset, mau bohong tapi jejak tertinggal. Jadi lucu malah makin fatal. Panik, panik, semua bingung panik, geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan, kok jadi kayak drama naskahnya berantakan. Kontrol, tapi malah blunder. Opini digiring, tapi malah hancur. Kalau dari awal gak jelas pesannya, jangan heran kalau orang tertawa. Dulu bilang tunggu, sekarang bilang maju. Politik bahasa kok jadi kelabu. Rakyat gak bodoh, rakyat bisa baca. Main-main narasi, ketahuan juga. Panik-panik, semua bingung panik. Geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan, kok jadi kayak drama naskahnya berantakan. Panik, semua bingung panik. Geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan, kok jadi kayak drama naskahnya berantakan. Panik, panik, semua bingung panik. Geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan, kok jadi kayak drama naskahnya berantakan. Jalan tertunda, narasi berubah, PDIP panik, akhirnya salah langkah. Kalau mau bohong, tolong kompak dulu, jangan sampai rakyat tertawa melulu. Semua bingung panik, geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan, kok jadi kayak drama naskahnya berantakan. Kontrol tapi malah blunder, opini digiring tapi malah hancur. Kalau dari awal gak jelas pesannya, jangan heran kalau orang tertawa. Dulu bilang tunggu, sekarang bilang maju. Politik bahasa, kok jadi kelabu. Rakyat gak bodoh, rakyat bisa baca. Main-main narasi, ketahuan juga. Tunggu dalam tertunda, narasi berubah. PDIP panik, akhirnya salah langkah. Kalau mau bohong, tolong kompak dulu, jangan sampai rakyat tertawa melulu. Kata hip hop itu untuk nuansa satir yang tajam. Yeah, yeah. Surat beredar jelas tertera, menunda kemajuan tunggu berita. Tapi pas konferensi beda cerita, katanya gak dilarang langsung kerja. Rakyat membaca, rakyat melihat instruksi A, pernyataan B, kok meleset, mau bohong tapi jejak tertinggal. Jadi lucu malah makin fatal. Panik, panik, semua bingung panik. Geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan, kok jadi kayak drama naskahnya berantakan. Damage control tapi malah blunder, opini digiring tapi malah hancur.
Kalau dari awal gak jelas pesannya, jangan heran kalau orang tertawa. Dulu bilang tunggu, sekarang bilang maju. Politik bahasa kok jadi kelabu. Rakyat gak bodoh, rakyat bisa baca. Main-main narasi ketahuan juga. Panik, panik, semua bingung panik. Gelis di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang dia, mulut bilang jalan. Kok jadi kayak drama naskahnya berantakan. Magelang tertunda, narasi berubah. Berikat panik, akhirnya salah langkah. Kalau mau bohong, tolong kompak dulu. Jangan sampai rakyat tertawa melulu. Panik, semua bingung panik. Geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan. Kok jadi kayak drama naskahnya berantakan. Damage control dan narasi berubah. Berikat panik, akhirnya salah langkah. Kalau mau bohong, tolong kompak dulu. Jangan sampai rakyat tertawa melulu. Panik nuansa. Makin bunda narasi berubah. PDIP panik, akhirnya salah langkah. Kalau mau bohong, tolong kompak dulu. Jangan sampai rakyat tertawa melulu. Yeah, yeah. Ada surat beredar, jelas tertera, menunda kemajuan, tunggu berita. Tapi pas konferensi beda cerita. Katanya gak dilarang, langsung kerja. Rakyat membaca, rakyat melihat. Instruksi A, pernyataan B, kok meleset. Mau bohong tapi jejak tertinggal. Jadi lucu malah makin fatal. Panik, panik, semua bingung panik. Geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan. Kok jadi kayak drama naskahnya berantakan. Damage control, tapi malah blunder. Opini digiring, tapi malah hancur. Kalau dari awal gak jelas pesannya, jangan heran kalau orang tertawa. Dulu bilang tunggu, sekarang bilang maju. Politik bahasa kok jadi kelabu. Rakyat gak bodoh, rakyat bisa baca. Main-main narasi ketahuan juga. Panik, panik, semua bingung panik. Geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan. Kok jadi kayak drama, naskahnya berantakan. Panik, semua bingung panik. Geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan. Kok jadi kayak drama, naskahnya berantakan. Panik, panik, semua bingung panik. Geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan. Kok jadi kayak drama, naskahnya berantakan. Jalan tertunda, narasi berubah. PDIP panik, akhirnya salah langkah. Kalau mau bohong, tolong kompak dulu. Jangan sampai rakyat tertawa melulu. Semua bingung panik, geles di depan kamera malah makin tragik. Surat bilang diam, mulut bilang jalan. Kok jadi kayak drama, naskahnya berantakan. Damage control, tapi malah blunder. Opini digiring, tapi malah hancur. Kalau dari awal gak jelas pesannya, jangan heran kalau orang tertawa. Dulu bilang tunggu, sekarang bilang maju. Politik bahasa, kok jadi kelabu.
PDIP panik, akhirnya salah langkah. Kalau mau bohong, tolong kompak dulu. Jangan sampai rakyat tertawa melulu. Kata hip hop itu untuk nuansa satir yang tajam.